Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, sebelum aku melanjutkan video ini, alangkah baiknya aku memperkenalkan diri aku dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Nainul Husna Zulistiari Tonga. Saya berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya duduk di lokal F16. BTW ada yang lupa gak sih nama panggilan aku Husna ya? Oke, jadi tujuan aku membuat video ini adalah saya merupakan peserta lomba bercerita yang diadakan oleh Perpustakaan Man 1 Kota Bukit Tinggi. Jadi bagi yang nggak tahu lomba bercerita yang diadakan di Perpustakaan Man 1 Kota Bukit Tinggi adalah, jadi lomba ini menceritakan kembali novel apa yang telah aku baca kembali lalu menyimpulkan apa aja isinya. Oke, jadi di video ini aku mengambil novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Untuk pembahasannya, kita lanjut ke video sebelah. Adalah video sebelahnya ya guys. Oke, novel ini menceritakan tentang perjuangan gadis remaja dalam melawan kanker ganas atau kanker jaringan lunak. Dialah Gita Sesawwan Lacentika. Kita mengenalnya sebagai mantan artis cilik era 1998. Gadis kecil inilah tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Dia divonis menderita kanker ganas dan diprediksi hidupnya hanya tinggal 5 hari aja ya teman-teman. Kanker jaringan lunak itu menggerogoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk menjadi seperti monster. Walau dalam keadaan sulit, Keke terus berjuang untuk tetap hidup dan tetap bersekolah layaknya gadis-gadis normal lainnya. Jadi Keke tiap hari selalu bersemangat ya teman-teman. Orang tuanya berat mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, sebagai orang tua, mereka tidak ingin anaknya tahu. Mereka tidak tega melihat separuh wajah putrinya harus hilang karena operasi. Ayah beserta keluarga merahasiakan kanker itu kepada Keke. Panggilan gadis remaja aktif dengan sejuta model dan tarik suara ya. Dia itu dahulu model cilik ya teman-teman. Bagi yang nggak tahu, kita searching di Google aja nanti. Namun akhirnya Keke tahu bahwa ia terserang kanker ganas. Ia pasrah dan tidak bisa marah kepada siapapun yang merahasiakan penyakit maut itu kepadanya. Ia memberikan senyum kepada siapapun dan menunjukkan bahwa perjuangannya itu melawan kanker. Di wajahnya ia mampu masih berprestasi dan bisa hidup normal di bangku sekolah. Tuhan menunjukkan kebesaran hati dengan memberikannya nafas panjang kepadanya untuk lepas dari kanker itu sesaat. Jadi kalau menurut aku ya, Keke ini sangat kuat ya teman-teman, soalnya dia masih berumur 13 tahun ya. Oke, kita lanjut cerita lagi. Sang ayah Jody Tri Aprianto tidak menyerah. Ia terus berjuang agar sang putri kesayangannya itu dapat terlepas dari vonis kematiannya. Perjuangan sang ayah ini bisa katakan dalam menyelamatkan putrinya itu begitu mengharukan ya teman-teman. Kalau ayahnya berusaha untuk mencari pengobatan alternatif dan berkeliling seluruh Indonesia. Tapi hasilnya itu nihil atau jarang ditemukan ya. Bukan jarang ditemukan, tapi tidak ditemukan. Mau tak mau, ayahnya kembali ke ilmu medis dan menurut dokter, ada satu cara yang bisa dia membunuh kanker itu, dengan cara kemoterapi. Perjuangan Keke melawan kanker membuahkan hasil. Dengan segala upaya orang tuanya, Gita mendapatkan kesempatan untuk sembuh setelah bertahan selama 6 bulan melalui kemoterapi yang disarankan oleh dokter tersebut. Dia melakukan kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker yang menggerogoti wajahnya. Sekali kemoterapi mampu merontokkan semua rambut yang ada di tubuhnya, dan tubuh kecil Keke harus menjalankan hingga 25 kali untuk sembuh. Kebesaran Tuhan membuatnya dapat bersama keluarganya serta sahabat ia cintai lebih lama. Kasus kanker ganas yang diidap oleh Gita menjadi kasus pertama yang terjadi di negara Indonesia dan menjadi salah satu
sebuah perdebatan di kalangan kedokteran karena kanker tersebut bisa hanya terjadi pada orang tua atau lansia ya teman-teman. Keberhasilan dokter Indonesia menyembuhkan kanker tersebut menjadi prestasi yang membanggakan, sekaligus membuat semua dokter di dunia bertanya-tanya. Namun kanker itu kembali setelah sebuah pesta kebahagiaan sesaat. Keke sadar nafasnya di dunia ini semakin sempit. Ia merasa kalau dunianya itu tidak lama lagi ya teman-teman. Ia harus meninggalkan dunia ini. Ia tidak marah kepada Tuhan. Ia bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk bernafas lebih lama dari vonis 5 hari bertahannya hingga 3 tahun lamanya. Kanker itu datang lagi. Namun kali ini dengan lokasi yang berbeda di pelipis sebelah mata sebelah kanannya ya. Jadi waktu pertama itu sebelah kiri ya yang kena lalu berpindah ke sebelah kanan. Kemoterapi pun dilakukan lagi. Seluruh rambut Keke rontok tak tersisa, botak dia ya teman-teman. Tapi sepertinya kanker itu mulai kebal dengan bahan kimia. Kanker itu tetap duduk manis di pelipis kanan Keke. Akhirnya ayahnya mencoba pengobatan ke negara Singapura. Di sanalah dokter menyarankan untuk operasi karena desperado. Mereka pun kembali ke Indonesia dengan kondisi Keke yang semakin parah. Kanker itu mulai menyebar ke seluruh tubuh